Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel saya kali ini dengan Pramartas Garden. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Rukem versus Plum Aussie. Ini sedang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan pencinta tanaman buah karena beberapa pecinta tanaman buah itu tidak terima bahwa Plum Aussie dikatakan sebagai plum, sebagai salah satu plum. Nah, yang mana sih yang benar? Nah, sebelum kita lanjut ke video yang berikutnya, saya mohonkan untuk like, subscribe, serta kirimkan sesuatu ke kolom komentar. Kita berdiskusi di sana. Dan jika menurut kalian informasi yang saya sajikan penting, silakan di-share ke teman-teman kalian semua. Nah, ayo kita bahas sekarang tentang jenis rukem dan apakah Plum Aussie itu termasuk rukem atau tidak. Nah guys, di belakang saya ini sudah ada contoh dari tanaman rukam. Nah, rukam yang kita kenal di Indonesia itu ada dua macam, rukam bonsai dan rukam buahnya. Jadi rukam bonsai terkenal dengan rukam yang bisa dijadikan bonsai, dan rukam buah yang terkenal dengan rasa buahnya yang bisa dimakan dengan enak. Nah, untuk rukam bonsai itu nama ilmiahnya adalah Flacourtia indica. Kemudian untuk yang rukam buah itu nama ilmiahnya adalah Flacourtia rukam ya. Nah, sekarang kita bahas lebih detail kayak gimana sih bentuk dari rukam buah dan rukam bonsai. Yang pertama adalah rukam buah. Nah guys, ini adalah contoh dari tanaman rukam buah. Nah, rukam buah ini memang populer di kalangan orang-orang Indonesia, terutama orang-orang yang sudah berumur, karena tanaman ini sudah langka sekali di Indonesia dan sudah jarang ditemukan. Nah, kekurangan dari tanaman rukam buah ini adalah dia setelah ukuran 5 meter atau lebih baru bisa berbuah. Dengan ukuran yang sependek ini, rukam ini belum bisa berbuah. Ciri-ciri dari rukam buah ini adalah ujung daunnya yang masih muda itu warnanya hijau. Kemudian daunnya bergelombang. Ya, bisa dilihat bergelombang dia. Pinggir-pinggirnya bergelombang. Kemudian daunnya datar. Untuk buah, rukam ini dia sama bentuknya seperti buah Plum Aussie yang kita kenal selama ini. Bentuknya, warnanya juga sama, tapi warna dagingnya, kalau plum buah, dia warna dagingnya itu adalah kuning. Sedangkan Plum Aussie warna dagingnya adalah orange. Dan perbedaan lainnya adalah kalau plum buah, dia kalau buah sudah masak itu tidak bisa langsung dimakan, jadi harus digosok-gosok dulu dengan tangan, kemudian dipencet-pencet gitu ya, agar menghilangkan rasa sepat pada buah. Nah, tanaman ini memang dia tanaman yang cocok di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Yang penting dia kena cahaya, pemupukan, dan penyiraman yang cukup. Ini tingginya kira-kira baru 60 cm, belum terlalu tinggi, jadi masih ada waktu lebih untuk menunggu saat dia berbuah. Oke, sekarang setelah kita ke rukam buah, kita lanjut ke rukam bonsai. Kayak gimana sih bentuk dari rukam bonsai? Nah, dia sama-sama rukam, sama-sama dengan dari genus yang sama, dengan nama ilmiah yang sama, akan tetapi di rukam bonsai memiliki duri. Kayak gimana sih? Yuk kita langsung aja lihat ya. Nah, ini dia rukam bonsai. Sangat berbeda ya dari bentuk daun. Kalau dilihat dari bentuk daun, rukam bonsai ini lebih mirip ke bidara, serta ada duri-durinya. Ya, ada duri-durinya. Kemudian pucuknya warnanya agak kemerahan. Jika dilihat dari bentuk daun, kemudian batang, memang rukam bonsai ini cocok sekali digunakan sebagai bonsai.
karena dia memiliki batang yang kokoh, perakaran yang serabut, bisa dilihat. Kemudian bentuk daun yang kecil-kecil, jadi dapat membantu keseimbangan dalam pembonsaian. Kebetulan ini sudah berbunga, jadi ini berbeda dengan rukam buah. Kalau rukam buah itu menunggu ukurannya sampai tinggi baru bisa berbuah dan berbunga. Tapi untuk yang rukam bonsai itu ukuran sependek ini sudah bisa berbunga. Dan bunganya sangat mirip dengan plum Aussie. Ya. Posisi bunga juga mirip dengan plum Aussie. Ukuran bunga juga, tapi warna bunga berbeda ya. Ini bunganya kecil juga sama. Dan untuk rasa buah maksud saya rukam bonsai ini, rasa buahnya tidak dibilang manis, tidak dibilang asam juga tidak. Jadi ya rasanya kurang lah. Ini keunggulannya untuk dipakai bonsai saja. Dan ini juga tanaman langka, sangat jarang ada di Indonesia. Jarang juga dijual karena hanya pengoleksi bonsai saja yang ingin membeli tanaman ini, karena buahnya kurang enak dikonsumsi. Durinya cukup panjang ya. Dan ini gampang sekali tumbuhnya. Pada umumnya semua rukam gampang sih tumbuhnya. Jangan sampai salah membedakan antara bidara dan rukam bonsai, karena ini sangat-sangat mirip. Bidara Arab, bidara India, bidara laut, itu semua daunnya seperti ini juga. Tapi dia lebih tipis, kalau ini tebal sekali. Dan pekat warnanya, agak mengkilat warna daunnya. Nah, setelah kita membahas dua rukam yang populer di Indonesia, yaitu rukam bonsai dan rukam buah, kita beranjak ke topik yang berikutnya, yaitu plum Aussie. Di sini saya memiliki plum Aussie. Teman-teman bisa bandingkan nanti bentuk dari plum Aussie dan kedua jenis rukam ini. Apakah plum Aussie adalah plum? Kita lihat sekarang. Ya, ini adalah tanaman plum Aussie yang biasa dijual di toko-toko tanaman. Memang dia sifatnya genjah, sangat mudah berbunga. Ini ada buah, belum matang tapi bunga sudah bermunculan lagi di mana-mana. Ya. Ini bunganya sudah bermunculan di mana-mana, dan untuk plum Aussie warna bunganya itu agak krem-krem gitu. Bisa dilihat ya. Agak krem-krem. Ujung itu warna krem ya, bisa dilihat. Oke. Nah, kalau dilihat dari segi daun, memang ada perbedaan antara plum Aussie ini dengan rukam buah. Yaitu kalau plum Aussie daunnya agak nutup ke atas, bisa dilihat agak nutup ke atas, dan ujung daunnya atau pucuknya itu warnanya merah, guys. Ada yang pucuk nggak ya di sini ya? Ada. Ini ya. Bisa dilihat agak merah dia warnanya. Ujung-ujungnya agak merah. Sama seperti rukam bonsai, warna pucuknya. Sudah. Sangat banyak sekali bunganya. Dan berbeda dengan plum, maksud saya rukam buah. Plum Aussie ini ukuran 60 cm, nggak ada ukuran 1 meter, itu sudah bisa berbuah, guys. Jadi kalau kalian pengen nanam ini, sangat bagus di perkarangan rumah sebagai tanaman hias yang buahnya bisa kalian makan. Rasa buahnya manis asam, enak rasa buahnya, dan tidak perlu digosok-gosok, langsung dimakan juga enak. Semakin gelap warna buah, semakin manis rasanya. Kalau masih muda, warna buahnya warnanya hijau. Nah, sekarang kita akan jawab apakah benar ini merupakan salah satu jenis plum, gitu ya.
Setelah saya mencari data di berbagai artikel, sumber, plum itu hanya bisa tumbuh di dataran tinggi guys. Bahkan tidak sembarang dataran tinggi. Di Indonesia pun sangat susah plum itu bisa berbuah. Tumbuh mungkin bisa di dataran tinggi, tetapi untuk berbuah dia tidak akan optimal, kecuali memang dari negara asalnya. Nah, sekarang jika kita katakan bahwa plum Aussie itu adalah salah satu jenis plum, saya rasa kita masih harus pikir-pikir lagi, karena plum itu tidak bisa tumbuh di daerah panas, terutama di Kuta seperti tempat saya. Sedangkan tanaman ini dapat tumbuh subur di sini. Kemudian dilihat dari ciri-ciri fisiknya, tanaman plum ini sangat mirip dengan tanaman rukam. Dan tanaman plum ini memiliki nama genus yang sama dengan rukam guys, yaitu Flacourtia. Untuk jenis tanaman ini, genusnya adalah Flacourtia inermis namanya guys. Flacourtia inermis. Kemudian kalau tanaman plum itu genusnya itu adalah Prunus, bukan Flacourtia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa plum Aussie itu bukan merupakan jenis plum guys. Jadi jangan salah kaprah, plum Aussie itu bukan salah satu jenis dari plum. Nah, untuk plum seperti yang kalian sering beli di pasar, di toko-toko, itu adalah salah satu jenis plum dengan nama ilmiah Prunus persica guys. Prunus persica, Prunus domestica itu adalah jenis-jenis dari ras atau genus plum. Dan tanaman ini yang ada di kamera, yang ada di video ini bukan plum, ini adalah rukem ya, rukem. Karena besar buahnya juga tidak sebesar buah plum guys. Ini besar buahnya tidak sebesar bola pingpong. Seberapa ya? Mungkin sebesar kelereng yang ukuran besar itu mungkin. Jadi ini tidak terlalu besar ukurannya. Tidak lebih besar dari apel putsa juga, tapi lebih kecil sedikit dari apel putsa. Ini. Ya, jadi kalau kalian datang ke toko tanaman, ya mungkin kalian bisa aja ngomong, "Pak, beli plum Aussie-nya." Tetapi yang datang itu sebenarnya bukan plum guys, itu adalah rukem. Tuh. Plum Aussie yang asli itu hanya bisa tumbuh di Aussie, kemudian di Belgia bisa tumbuh, di Palestina juga bisa tumbuh. Sedangkan di Indonesia kita belum punya tempat untuk budidaya plum. Ya, sehingga tanaman ini, plum Aussie ini bukanlah tanaman plum. Nah guys, itu tadi dia penjelasan saya terkait dengan rukem versus plum Aussie. Ternyata plum Aussie bukan merupakan plum ya, ternyata dia merupakan bagian dari rukem. Jangan sedih ya guys, karena positifnya rukem itu merupakan tanaman khas Indonesia yang hanya ada di Indonesia. Kita patut berbangga dengan hal itu, dan bagi penjual yang mengatasnamakan rukem itu merupakan plum Aussie juga tidak bisa kita salahkan guys, karena mereka juga perlu pemasaran dengan mengistilahkan tanaman-tanaman itu dengan nama-nama yang menarik guys, sehingga kalian bisa membeli dan ikut menjaga serta melestarikan tanaman rukem itu sendiri. Walaupun kalian tahu selama ini bahwa rukem yang kayak buah plum yang kalian miliki itu adalah ternyata tanaman rukem guys. Nah, kemudian harganya kenapa mahal? Nah, memang dia masih tanaman langka, jadi sangat jarang dibudidayakan di Indonesia. Jadi wajar aja tanaman plum Aussie atau rukem ini dijualnya mahal di toko-toko, bahkan yang tinggi 50 cm sudah dijual dengan harga 200.000.
Oke, sekian dulu ya terkait dengan review Rukem versus Plum Aussie. Jadi semoga teman-teman lebih bijak dalam mengelola informasi dan tetap semangat, tetap berkebun, tetap menjaga keindahan alam Indonesia. Terima kasih.